Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali tausiah bersama Ustadz Soma Afdilah. Baik Ustadz, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih bagaimana melaksanakan halal bihalal dengan baik pastinya ya, yaitu dengan mengisi hal-hal yang positif pastinya kan. Nah kemudian nih Ustadz, halal bihalal ini kan termasuk puncak ya dari setelah kita menjalankan nih 30 hari berpuasa di bulan Ramadan, kemudian masuk ke bulan Syawal. Biasanya kan halal bihalal ini dilakukan atau dilaksanakan itu pada saat bulan Syawal, yang mana sebagai momentum untuk mengunjungi sanak saudara yang berada di kampung. Nah, kemudian nih Ustadz, bagaimana kalau misalnya ada seseorang yang mengunjungi sanak saudaranya di kampung, tetapi dia ini meninggalkan hal-hal yang wajib, terutama dalam hal ibadah, itu bagaimana ya Ustadz? Ya, ini tidak diperbolehkan Mbak Vivi. Jadi walaupun kita niatnya baik ya, halal bihalal. Seperti tadi halal bihalal kan pengen menyambung tali silaturahmi, kita tetap tidak boleh meninggalkan sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada kita ketika kita mau mudik gitu, perjalanan jauh. Kita dikatakan musafir itu apabila kita perjalanannya ini mencapai 86 km kurang lebih. Jadi di situ kita bisa menjamak sholat kita gitu. Ada jamak qashar, jamak ta'zim seperti itu. Lalu ada jamak takhir ya. Lalu bisa di qashar gitu maksudnya. Jadi jamak itu seperti itu. Ketika kita misalnya ribet kan ya kalau misalnya kita ini berhenti dulu di masjid ini, apalagi kalau kita ikut travel atau bis gitu, pasti kan ribet. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan yaitu dengan menjamak sholat seperti itu Mbak Vivi. Nah, jadi ya seperti itu, ada keringanannya. Baik, jadi walaupun dalam perjalanan itu tidak boleh meninggalkan namanya hal-hal kewajiban, terutama di dalam hal ibadah seperti sholat dan lain sebagainya. Kemudian tadi kata Ustadz, yaitu Allah itu telah memberikan keringanan kepada umatnya, yaitu salah satunya dengan bisa menjamak sholat, yaitu ada sholat jamak takdim dan ada jamak takhir. Nah kemudian kalau jamak takdim itu bagaimana Ustadz? Jamak takdim itu adalah jamak yang mana sholat misalnya nih ya, kita sholat duhur, namun sholat asarnya ini diletakkan di waktu duhur seperti itu. Karena misalnya kita takut perjalanan kita ini berhenti kan kita misalnya dari Lampung mau kemana gitu, kita berhenti di masjidnya pas waktu duhur. Terus takut kalau misalnya kita lanjutin perjalanannya ini bakal ngelewatin sholat asar, maka kita boleh digabung tuh, sholat asar digabung ke duhur gitu. Terus kalau misalnya jamak takhir, kita menempatkan waktu duhur ini di waktu asar. Jadi kita nggak perlu mengkodoknya, jadi kita nempatin aja. Ketika masuk waktu duhur nih, masuk waktu duhur, kita ternyata masih dalam mobil, kira-kira di perjalanan kita paling nyampe jam 5-an lah gitu, tapi kita belum keburu nih ngelaksanain sholat duhur, maka kita ini niat waktu azan kumandang itu, ya Allah aku berniat untuk itu di saat sholat apa Ustaz? Itu berniat ketika masuk waktu zuhur. Oh, waktu zuhur ya. Jadi sebelum masuk waktu asar, pokoknya sebelum waktu asar masuk nih, kita udah niatin nih, kita mau jamak takhir seperti itu. Terus kalau misalnya yang di jamak takdim itu tata caranya bagaimana? Iya baik. Ya seperti itu. Sholat, kita sholat 4 rakaat ini salam, terus 4 rakaat lagi salam. Seperti itu. Dengan niatnya, aku niat sholat duhur dengan menjamak takzim waktu asar bersama waktu. Niatnya dengan bahasa Indonesia aja, karena niat itu di dalam hati ya. Seperti itu. Baik Ustaz. Oke, nah tadi sudah Ustaz jelaskan, yaitu bagaimana melaksanakan halal bihalal dengan baik, ya kan? Jadi tidak ada alasan lah untuk tidak melaksanakan sholat pastinya ya Ustaz ya. Nah kemudian apa nih Ustaz kesimpulan yang dapat diambil dari
tentang materi halal bihalal ini? Baik, jadi halal bihalal ini merupakan budaya yang hanya terdapat di Asia Tenggara gitu. Budaya ini kalau buruk ya kita tinggalkan, kalau baik ya kita lestarikan, seperti itu. Karena halal bihalal ini terdapat budaya yang baik gitu. Di dalamnya ada maaf-maafkan, saling pertemuan, saling menjalin tali silaturahmi gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Di sana juga ada mungkin sodakoh, ketika kita bertemu sanak saudara ada yang ngasih duit kan, untuk anak-anaknya, ngasih THR, benar ya. Oke, baik Ustadz, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih nih atas tausiahnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat nih bagi kita dan seluruh pemirsa Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, insya Allah besok kita bertemu kembali dalam acara Syariah Corner. Saya Vivi Rahayu Fatimatu Zahro izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.